Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita melanjutkan mengenai kisah Siti Hajar atau Hagar. Ditangkapnya Sarah oleh Raja Hyksos. Bangsa Mesir meyakini bahwa mereka adalah satu-satunya manusia. Sinan bin Al-Asyal bin Ubaid, Raja Hyksos, melihat Perdana Menterinya dan berkata, "Lalu kita siapa?" Perdana Menteri berkata, "Wahai tuanku, apakah aku diizinkan untuk mengatakan pendapat bangsa Mesir tentang kita? Katakanlah." Mereka berkata bahwa mereka adalah satu-satunya manusia, sedangkan kita adalah para barbar yang berhati keras dan kasar. Raja tertawa dan berkata, "Itu adalah pendapat mereka tentang kita. Lalu apa pendapat mereka tentang manusia yang lain?" Mereka meyakini bahwa para dewa telah memilih mereka dan mencintai mereka. Jadi, mereka adalah satu-satunya manusia. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain berasal dari keturunan para musuh dewa. Ketika Dewa Ra mengalahkan para musuhnya di Edfu, sebagian dari mereka berhasil melarikan diri. Mereka yang lari ke selatan menjadi bangsa Nubia. Mereka yang lari ke utara menjadi bangsa Asia. Mereka yang lari ke barat menjadi bangsa Libya. Mereka yang lari ke timur menjadi para pendahulu Badui. Tiba-tiba keheningan berkuasa. Kemudian raja berkata, "Bangsa Mesir mengejek ucapanku. Aku adalah putra Ra, dan aku adalah Fir'aunnya Mesir. Karena aku dilahirkan tidak secara difus atau bersifat dewa. Ceritakanlah kepadaku, bagaimana para Fir'aun keluar dari sulbi para dewa." Bangsa Mesir meyakini bahwa sebuah perkumpulan diadakan di langit. Di sana, Dewa Ra mengumumkan kepada para dewa yang lain bahwa kelahiran raja baru akan tiba. Lalu, Thoth, dewa kebijaksanaan dan sejarah yang berkepala Apis, menyebutkan nama ratu yang akan menjadi ibu dari penguasa mendatang, yaitu seorang perempuan paling cantik di antara seluruh perempuan. Jika dia bukan perempuan paling cantik di antara seluruh perempuan, bukankah para dewa mereka mampu menjadikannya sebagai perempuan paling cantik di antara seluruh perempuan pada momen berkah itu? Pada saat itu, Ra berubah bentuk raja dan menemui ratu yang sedang berbaring. Kecantikan mengelilingi istana. Lalu ratu tiba-tiba bangun ketika mencium aroma dewa dan tersenyum kepada Yang Mulia. Ratu bahagia dan bercahaya ketika menikmati pemandangan ketampanannya, sehingga cinta menembus ke dalam hati ratu. Kemudian Ra menyebutkan nama raja mendatang dan mempersiapkan ratu bahwa dia akan menjadi raja untuk seluruh negeri. Ra menerbitkan perintah kepada Knum, dewa para seniman pencipta berkepala domba jantan, untuk membentuk tubuh bayi di atas pedati tembikar dan ruh penjaganya atau Ka. Jika sudah selesai, maka Dewi Kelahiran atau Heket berkepala katak menghembuskan ruh kehidupan ke dalam tubuh bayi yang dibuat dari tanah liat
dan ke dalam penjaganya. Knum dan Heket bekerja sama untuk membantu ratu yang hamil demi melahirkan raja dan putra dewa yang menyinari langit dengan kebahagiaan yang melimpah. Ketika bayi itu keluar ke dunia cahaya, Ra bergegas mendekap putra tercintanya ke dadanya yang penuh kasih sayang. Setelah itu, dia memerintahkan Dewi Hathor, sapi betina kudus, untuk menyusui dan memberinya makan. Raja berkata dengan semangat, para uskup Avaris harus menemukan bayi di Fus Agung seperti bayi itu untuk kami. Perdana Menteri berkata, yang memuliakan Firaun bukan kelahiran di Fusnya saja, tapi kemuliaannya sangat banyak. Dia menelan ilmu seluruh dewa, dan masa kehidupannya adalah keabadian. Jika dia menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu ada. Jika dia tidak menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada. Dia adalah dewa yang hidup di atas makanan para ayahnya dan makan dengan makanan para ibunya. Dia adalah dewa kebijaksanaan. Kemuliaannya di langit. Para laki-laki makan dan makan siang dengan para dewa. Dia adalah dewa para utusan dan pengirim risalah. Di hatinya ada ruh-ruh para dewa. Sebelum raja sadar dari kekagumannya, kepada dewan kerajaan masuk, mengangkat kedua lengannya sebagai penghormatan dan berkata, segala sesuatu berjalan sesuai kehendak hati dan keinginan yang mulia. Sesungguhnya ucapan Anda terlaksana setiap hari. Pikiran hati Anda menjadi nyata seperti pikiran hati Tah ketika membentuk unit seni. Raja mendengarkan kepala dewannya dengan senang karena dia berbicara seperti sedang berbicara kepada para Firaun. Dia berharap nanti akan datang sebuah masa yang dilupakan oleh manusia, bahwa dia termasuk salah satu pemimpin yang akan merampas kerajaan dari para Firaun. Kepala dewan melanjutkan perkataannya. Wahai raja, engkau adalah tuan kami, komandan kampanye yang tuan kami kirimkan ke tanah Kan'an untuk memberi pelajaran kepada bangsa Kan'an yang melampaui batas di tanah para hamba tuan kami, telah kembali dengan menggiring para tahanan dan harta rampasan perang. Dia memohon kemuliaan berdiri di depan tuan kami. Raja berkata, kami telah memberinya izin untuk masuk. Komandan masuk ke ruangan di mana raja sedang duduk. Sebelum dia memandangkan kedua matanya, dia bersujud dan mencium tanah di depannya. Dan dia tetap bersujud hingga raja memerintahkannya untuk bangkit dan berdiri. Dia berkata, wahai raja, tuan kami, para dewa agung kita telah memenangkan kami sehingga kami mengalahkan mereka dengan telak. Kami menggiring para perempuan mereka sebagai tahanan. Komandan itu diam sejenak, kemudian berkata, wahai tuanku, di antara para tahanan itu ada seorang perempuan yang tidak pantas kecuali untuk yang mulia. Wajah raja tersenyum dan cerah, lalu berkata, berangkatlah dan bawalah dia. Komandan menunduk dan keluar dengan cara mundur, agar punggungnya tidak membelakangi raja. Kemudian dia berangkat ke tempat para tahanan, lalu memerintahkan Sarah
untuk mengikutinya. Sarah berjalan di serambi istana dengan kepala terangkat, hati teguh, dan hatinya penuh dengan keyakinan penjagaan Tuhan alam semesta. Pilar-pilar yang tinggi, ukiran-ukiran yang indah, aneka warna, dan keagungan perabot tidak membuatnya kagum. Gemetar takut siksaan para tiran tidak menjalar di badannya. Ruhnya lenyap pada Allah dan memasrahkan dirinya kepadanya. Sarah berjalan dalam keadaan tidak memperhatikan seluruh apapun yang ada di sekelilingnya, dengan cara mengulangi-ulangi tasbih di sisinya, dengan ketenangan yang menetapi hatinya, dengan jiwa spiritual yang meliputinya. Dan dia tidak merasakan banyak mata yang menikmati kecantikannya yang memesona. Sarah sudah dekat ke ruangan raja. Tiba-tiba semuanya bersujud di hadapan raja. Hanya Sarah yang tetap berdiri dengan sombong. Raja dan Perdana Menteri melihat Sarah dengan mulut mereka berdua menganga karena kekaguman. Mereka berdua sudah banyak melihat keindahan, tetapi mereka tidak pernah melihat pesona luar biasa seperti Sarah. Raja berkata, "Sesungguhnya kecemerlangan kecantikannya menyilaukan seluruh cahaya." Perdana Menteri berkata, "Sesungguhnya sinarnya lebih indah dari sinar Ra di cakrawalanya." Raja berkata dengan kebahagiaan yang menyerupai kebahagiaan anak kecil, "Bawalah dia ke harem, karena aku menginginkannya malam ini." Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.